Baik, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar sama-sama pelajaran ke-10 dari MSK kedua ya. Nggak kerasa kita sudah pelajaran terakhir dari MSK 2, yaitu anggota keluarga yang berfungsi dengan benar. Nah, keluarga adalah lembaga yang Tuhan ciptakan. Dalam Kejadian 1 ayat 26-28 dikatakan, demikianlah Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Berkata, baiklah kita itu lebih dari satu. Yaitu Allah Bapa yang memiliki firman, yang adalah putranya sendiri, dan Roh Kudusnya. Allah menciptakan manusia segambar serupa dengan Dia. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, lalu diciptakanlah manusia. Yang pertama laki-laki, Adam, manusia pertama. Kemudian Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia seorang diri saja. Ketika laki-laki Adam itu sedang tidur, Allah mengambil tulang rusuknya Adam, membangun seorang perempuan. Lalu dibawalah perempuan itu kepada Adam. Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dikasih nama Hawa. Jadi manusia laki-laki dan perempuan itu diciptakan Tuhan. Lalu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasalah. Jadi Tuhan Allah memerintahkan manusia untuk bermultiplikasi, melahirkan keturunan ilahi, dan berkuasa menjadi pengelola atas bumi ini. Nah, untuk dapat mengerjakan tujuan Allah di bumi ini, Allah menciptakan keluarga dengan fungsinya, ya. Nah, ketika keluarga berfungsi dengan benar, maka tujuan Allah dapat tergenapi. Nah, untuk itu kita setiap anggota keluarga harus melaksanakan fungsinya masing-masing. Nah, kita akan lihat ya, fungsi anggota keluarga, suami, kalau dia punya anak nanti jadi bapak. Kedua, kita akan lihat fungsi seorang istri, seorang perempuan yang nanti nikah menjadi istri. Lalu kalau dia punya anak jadi ibu. Lalu kita akan pelajari juga fungsi anak, ya. Yang pertama, suami. Nah, di sini siapa nih laki-laki yang tidak mau menikah? Ada? Kalau semua mau nikah, berarti semua akan suatu hari jadi suami ya, entah kapan ya. Nah, laki-laki yang menikah itu jadi suami. Nah, suami itu Alkitab sudah menyatakan, Tuhan yang menyatakan, suami itu menjadi kepala dalam rumah tangga. Ya. 1 Korintus 11 ayat 3. Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi ada struktur yang Tuhan Allah tetapkan. Nah, kita harus terima struktur ini ya, karena ini dari Tuhan. Jadi yang perempuan, mohon maaf nih, nanti kalau nikah dalam keluarga, siapa yang jadi kepala rumah tangga? Suami. Kenapa begitu? Karena Tuhan yang sudah tetapkan. Jadi dalam keluarga, seorang laki-laki yang menikah, dia harus jadi kepala. Dia harus jadi pemimpin. Dia harus tahu arahnya. Makanya kalau di sini laki-laki ya, yang belum nikah, engkau harus siapkan diri. Kalau nanti suatu hari kamu jadi suami, jadi kepala rumah tangga, jadi kepala. Kepala itu harus tahu arah tujuan. Berkeluarga itu tujuannya apa. Harus punya direction. Setelah punya direction, punya arah, punya tujuan, punya visi, ya. Laki-laki harus punya visi dalam hidupnya. Dia hidup untuk apa? Apa yang mau dia kejar? Dia harus punya decision, harus punya ambil keputusan. Seorang laki-laki harus bisa ambil keputusan dalam hidupnya. Lalu dia harus decisive, harus tegas. Nggak boleh pelin-pelan. Jadi kepala tuh mesti tegas. Apa yang engkau mau kejar dalam hidup ini? Apa yang menjadi nilai-nilai hidupmu? Ya.
Kemudian seorang kepala harus punya dignity, harus punya martabat. Martabat kita itu dari mana? Dari integritas kita. Perkataan kita sama perbuatan kita harus satu. Jangan sampai perkataan kita A, kelakuan kita B. Kita nggak bisa menjadi orang yang dapat dipercayai kalau begitu. Ya, jadi laki-laki di sini yang sudah menikah, jadi suami. Kalau yang belum nikah siap-siap ya. Kau harus suatu hari jadi kepala. Nah sekarang siapkan diri kamu, bangun kepemimpinan dalam dirimu. Jadilah pemimpin mulai dari dirimu sendiri. Jadi pemimpin atas dirimu. Harus punya tujuan dalam hidup ini. Harus ngerti kehendak Tuhan buat hidupmu. Nanti kalau Tuhan karuniakan, kalau kamu sudah nikah, punya anak, kamu jadi bapak. Jadi sebagai suami, pimpin istri. Sebagai seorang father, pimpin anak-anakmu. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, mengasihi istri. Jadi, seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita, suaminya harus mengasihi istrinya. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat." Bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Ya buktikan cintanya dengan menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Jadi seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Yaitu apa? Rela berkorban. Cinta itu mau berkorban. Nah di sini laki-laki ya, yang mau nikah suatu hari nanti, kamu harus punya kualitas kasih seperti ini. Agape love. Bukan hanya eros. Bukan hanya cinta romantis. Tapi engkau harus punya kasih agape. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ketika engkau mengasihi seorang wanita. Dan mau memberikan kasihmu. Sampai engkau rela berkorban untuk wanita itu. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kau sudah siap nikah. Kalau belum, kamu belum siap nikah. Nah, saya mau beritahu juga ya, di sini wanita-wanita yang masih single, kalau kamu mau cari suami, carilah seorang pria yang bisa mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau masa perkenalan aja belum nikah, dia banyak nuntut, egois, itu ya bukan calon suami yang baik. Kalau kamu mau temukan seorang pria yang pantas dijadikan seorang suami, sekali seumur hidup kita akan menikah, sampai seterusnya kan, carilah seorang yang punya hati mengasihi. Punya agape love. Nah kalau kita cari pria model gitu, carinya gimana? Yaitu orang yang sudah mengalami agape-nya Tuhan. Karena tidak bisa seorang mengasihi dengan agape kalau dia belum pernah mengalami kasih agape. Jadi seorang harus mengalami kasih agape itu. Saya berdoa semua ikut MSK ini, laki-lakinya semua punya kasih agape. Amin. Seorang laki-laki yang punya kasih agape tidak akan berlaku kasar kepada istrinya. Zaman sekarang ini banyak sekali laporan-laporan ya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, suami tabok istri, tendang istri gitu. Kenapa? Karena suami nggak mengasihi istrinya. Bahkan saya sering kali baca di berita ya, ada suami yang ngajak istrinya bercinta, istrinya nggak kasih, lalu istrinya membunuh suaminya. Cinta modal apa itu? Itu nafsu. Nah jadi kita belajar ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seorang suami harus mengasihi istrinya. Laki-laki, kita ditentukan dignity kita dari kelakuan kita. Berikutnya, fungsi seorang suami adalah hidup bijaksana dan menghormati istri. Suami harus ingat bahwa istri adalah pribadi yang Allah berikan sebagai rekan sekerja dalam keluarga. Sama-sama sebagai pewaris dari kasih karunia. Suami harus menjaga komitmen pernikahan untuk menjadikan istrinya satu-satunya wanita yang ia kasih pasangan hidupnya. Tidak boleh ada wanita lain di hatinya. Hanya istrinya. Firman Tuhan berkata, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah secara fisik ya. Laki-laki kan kuat secara fisik ya, ototnya lebih besar. Kita harus menghormati istri. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah. Sebagai pasangan kerajaan. Nah, dengan membaca firman Tuhan ini,
Di sini masih banyak kan wanita-wanita muda yang belum menikah kan. Kalau kamu nanti cari suami, carilah seorang pria yang menghormati dirimu. Kalau seorang pria tidak bisa menghormati, nggak respect sama dirimu, dia akan pakai kamu sebagai barang nanti. Selama dia ingin pakai, dia akan baik-baik. Tapi kalau dia tidak suka barang, kau akan ditinggalkan. Jadi kualitas yang kau cari dari seorang laki-laki adalah, carilah seorang suami, laki-laki ya, yang pantas jadi suamimu adalah orang yang menghormati dirimu. Orang yang bijak, bukan orang yang mau menang sendiri. Hanya mementingkan diri sendiri. Berikutnya, fungsi suami adalah tidak menyakiti hati anak-anak. Kalau punya anak ya, jadi bapak akan mendidik anak-anak dalam ajaran Tuhan. Firman Tuhan berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Seorang anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, disakiti oleh ayahnya, bisa secara verbal, kata-kata, atau secara fisik, itu akan menimbulkan luka batin di hati anak itu. Anak itu, boy itu, nanti lama-lama dia bertumbuh jadi laki-laki dewasa, tapi dirinya masih menjadi seorang anak yang punya luka batin. Saya ingin memastikan semua kita yang belajar MSK jadi murid-murid Tuhan, jangan kita menyimpan kepahitan di hati kita kepada orang tua kita, kepada ayah kita. Kalau orang tuamu, papamu pernah menyakitimu, pernah meninggalkanmu, pernah membiarkan kamu, dia absen, ayah yang absen. Hari ini, ambil keputusan untuk mengampuni ayahmu. Biar kasih Tuhan mengampun yang penuh pengampun itu membalut hati kita, supaya kita tidak ada sakit hati lagi. Hati kita tidak tawar. Sebab kalau seorang laki-laki punya sakit hati, punya tawar hati, kalau dia belum dibereskan, nanti kalau nikah, dia mungkin bisa berkata, aku tidak akan sama seperti ayahku. Dia akan sama seperti bapaknya. Bapaknya tukang mabok-mabok, dia akan jadi tukang mabok. Bapaknya akan kasar sama mamanya, dia juga akan kasar sama istrinya. Kenapa? Orang sakit kalau belum disembuhkan, kelakuannya juga akan menyakiti orang lain, perkataannya menyakiti orang lain. Jadi, ya, kita belajar. Fungsi seorang laki-laki yang sudah jadi bapak, punya anak, itu tidak boleh menyakiti hati anak-anak, harus mendidik anak di dalam ajaran Tuhan, nasihat firman Tuhan, sesuai firman Allah. Berikutnya, kita akan lihat fungsi seorang istri, ya. Di sini ya masih banyak ya wanita-wanita yang muda yang belum menikah, tapi suatu hari kalau kamu mau menikah, kamu akan jadi istri. Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan menjadikan seorang wanita itu menjadi penolong yang sepadan buat suaminya. Sepadan artinya memiliki nilai yang sebanding, sama, seimbang. Istri diciptakan untuk menjadi rekan yang mengasihi dan menolong suami dalam memenuhi tanggung jawabnya. Sebagai penolong, istri harus bekerja sama dengan suaminya dalam memenuhi maksud Allah bagi keluarga supaya kehendak Allah bisa terjadi. Jadi penolong, ya. Berikutnya, karena ia adalah anggota keluarga, firman Tuhan berkata, kepala laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Jadi ia harus tunduk pada suami. Istri memperoleh tugas yang diberikan Allah untuk tunduk kepada suami karena suami adalah kepala keluarga. Tunduk adalah sikap hati, menerima dan menghormati suami sebagai kepala keluarga. Bahkan, penundukan diri seorang istri dapat memenangkan suami yang belum bertobat. Ya. Nah, jadi ada peristiwa di gereja dulu tuh, mengatakan, kalau ada seorang suami yang belum percaya, bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kalau kita sudah sama-sama percaya, sudah dalam Tuhan, jangan cari suami yang belum dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan suami harus jadi kepala, harus jadi imam. Bagaimana dia bisa jadi imam di kepala kalau dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengalami kasih agape.
Seorang perempuan yang menikah harus tunduk pada suaminya. Berikutnya, seorang istri harus punya kualitas murnian, saleh, dan mengutamakan manusia batiniah. Istri harus memiliki kecantikan batiniah, inner beauty. Kecantikan dari dalam, yakni manusia ilahi, bukan kecantikan dari tampilan luar. Apakah boleh make up seorang wanita Kristen? Boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Firman Tuhan mengajarkan janganlah engkau berkepang-kepang rambutnya, perhiasan yang berlebihan, tidak boleh. Kita harus lebih memperhatikan kecantikan batiniah, yaitu roh yang berasal dari roh yang tenang, tentram, lemah lembut. Itu yang sangat berharga di mata Allah. Fokus utama seorang istri adalah menolong suami sebagai imam dalam mengajarkan iman kepada anak-anaknya. Itu yang harus jadikan fokus, ya, bukan menjadi istri yang hanya pandai bersolek, ya. Kita harus kembali pada firman Allah, seorang wanita Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus harus lebih memperhatikan manusia batininya, kecantikan batinnya. Berikutnya, fungsi seorang istri adalah hidup setia dengan suaminya sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah. Istri harus mengasihi suami sebagai pewaris kerajaan Allah dalam keluarga, sehingga istri harus mengajarkan dan mengarahkan takut akan Tuhan kepada anak-anaknya. Istri harus menjaga komitmen pernikahan, setia pada suaminya. Tidak boleh ada pria lain di hatinya, tidak boleh teman tapi mesra, TTM, ya. Banyak rumah tangga hancur gara-gara seorang istri itu punya TTM, teman tapi mesra. Itu tidak boleh. Harus setia sama suaminya. Sekarang kita lihat fungsi anak. Anak diperintahkan oleh Tuhan untuk hormat terhadap orang tua. Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah perintah Tuhan, janji Tuhan. Hormat artinya berusaha untuk berkenan, menyenangkan orang tua. Sikap hormat adalah respect, ya. Anak hormat kepada orang tua itu perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh anak-anak selama orang tuanya hidup. Setelah hormat harus taat terhadap orang tua. Sikap taat adalah melakukan perintah dan didikan orang tua. Anak harus taat kepada orang tua karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Selama anak belum menikah, ia masih berada di bawah orang tua. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, baru punya keluarga baru. Tapi selama engkau belum menikah, engkau masih ada di rumah dalam otoritas ayah ibumu. Dan kau harus menghormati orang tuamu. Janji firman Tuhan, kalau kamu hormat sama orang tua, kamu akan diberi umur panjang, kesehatan. Kamu keadaannya baik. Kamu akan dikasih sama Tuhan kesuksesan, kebahagiaan. Kamu dapat perkenanan Tuhan. Tapi anak yang berontak sama orang tua, anak yang kurang ngajar sama orang tua, tidak akan dapat berkat. Yang ada adalah ketidakdamaian sejahteraan. Ya. Jadi kalau ingin hidup kita diberkati Tuhan, hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kamu tidak menyetujui perkataan atau tidak setuju sama ayah ibumu, jangan melawan orang tua. Kau bisa memohon, bisa mengutarakan maksud tujuanmu, ya, kepada orang tua. Tapi jangan sekali-kali berontak sama orang tua. Taati orang tua di dalam Tuhan. Itu perintah Tuhan. Nah, baik, kita akan masuk ke diskusi kelompok. Nanti di kelompok sharingkan menurutmu apa yang akan terjadi jika masing-masing anggota keluarga, suami, istri, anak, ya, ayah, ibu, anak tidak berfungsi dengan baik. Kira-kira apa yang terjadi dengan rumah tangga itu dan keluarga itu. Yang kedua, komitmen apa saja yang engkau mau buat untuk menjadi anggota keluarga yang berfungsi sebagai suami harus bagaimana, sebagai istri harus bagaimana. Jangan lupa ayat hafalan, diambil dari 1 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah.